Shalom saudara, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Kita siapkan hati kita, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Sebab Tuhan sungguh baik buat kita. Haleluya, haleluya Yesus.
bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, sebentar lagi Tuhan kami mau menikmati firman-Mu Tuhan. Tuhan pimpin kami, layakkan setiap kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya saudara sudah diberkati lewat pujian, penyembahan, doa yang begitu luar biasa dari para tim WL, singer, dan pemain musik. Kita bersyukur untuk mereka karena mereka sudah Tuhan pakai untuk melayani kita. Dan sekarang mari kita akan siapkan hati kita lebih jauh untuk mendengarkan sabda kebenaran firman. Mari akan kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat sebentar kesempatan kami boleh belajar kembali akan kebenaran firman. Kiranya Tuhan mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami semuanya boleh menjadi pendengar yang baik dan pelaku-pelaku yang baik dari kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati Tuhan para pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Kiranya Engkau memberkati hidup mereka. Engkau akan semakin memakai mereka untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau bersama dengar firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menang atas diri sendiri adalah sesuatu yang penting harus terjadi dalam hidup kita. Ada orang yang berkata bahwa musuh terdekat seseorang adalah dirinya sendiri. Dan memang pada kenyataannya, karena kita tidak mampu mengalahkan diri kita sendiri, seringkali karena itulah kita jatuh dalam dosa, kita mengalami didikan, hajaran yang daripada Tuhan. Sedangkan ketika kita mampu menang atas diri kita sendiri, walaupun harus melalui perjuangan yang begitu berat, menahan diri dengan begitu keras, maka justru kita di sana melihat setelah itu betapa indah dan mulianya rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi menang atas diri sendiri itu penting. Dan hari ini saya akan mengajak saudara melihat tentang seorang rasul yang di dalam hidup lamanya dia mengalami pergumulan yang berat melawan dosa yang ada dalam dirinya. Dia adalah seorang rasul yang berasal dari antara kalangan orang Farisi. Dia adalah seorang yang sangat mengerti hukum Taurat. Dia adalah orang yang sangat berusaha mengikuti hukum Taurat. Tetapi dia mengaku dalam hidupnya yang dulu, pada waktu dia mengikuti hukum Taurat, justru dia tidak mampu melakukan perintah-perintah Tuhan. Justru dikala dia tahu apa yang baik, seringkali justru dia kalah oleh dirinya sendiri dan justru berbuat apa yang dilarang oleh hukum Taurat. Mari kita akan lihat kisahnya Rasul Paulus, kesaksian Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-7, mulai ayat yang ke-19 saja, ya, 19 sampai 23. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini: jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, hukum Taurat. Waktu itu dia adalah orang Farisi. Dia berpegang pada hukum Taurat. Maksudnya hukum Allah di sini terjemahan sebetulnya adalah hukum Taurat. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Tambah ayat 24. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saudara bisa lihat ya, ini hari ini kita lihat tentang kesaksiannya Rasul Paulus sebelum dia percaya Yesus. Dia bercerita bahwa dia tahu apa yang baik. Dia suka akan hukum-hukum Tuhan. Tetapi justru yang jahat itulah yang dia perbuat di dalam hidupnya. Justru apa yang tidak baik, yang kenyataannya dia lakukan. Artinya dia kalah melawan dirinya sendiri. Dia ingin menang, tetapi dia tetap berkata, aku kalah, aku tidak sanggup. Nah, tahukah saudara bahwa apa yang dialami oleh Rasul Paulus sesungguhnya dialami oleh sebagian besar manusia yang ada dalam dunia ini? Mungkin saudara pun dan saya adalah orang yang sama dulunya. Ya, saya percaya sekarang saudara sudah berbeda. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi mungkin juga sampai sekarang saudara mengalami hal yang sama. Atau saya mungkin mengalami hal yang sama. Kita tahu bahwa sesuatu itu salah, tetapi tubuh kita begitu ingin melakukannya. Dan kita tidak sanggup menahan diri, kemudian kita hancur jatuh dalam dosa. Entah itu dalam dosa perzinahan, entah itu dosa dalam hal berkata-kata yang tidak benar, entah itu dosa dalam hal berbuat jahat kepada sesama kita,
entah itu jatuh dalam dosa misalnya, berkata-kata gosip yang menyakiti hati orang dan lain sebagainya. Kita seringkali tahu bahwa itu salah. Dan mungkin setelah kita melakukan itu, kita menyesali. Tetapi apa daya? Setelah kita menyesali, tidak lama kita kembali pada dosa yang sama. Kira-kira itulah yang dialami oleh Rasul Paulus. Nah, karena itu saudara, menjadi penting untuk kita bisa menang atas diri kita sendiri. Saya akan memberikan contoh perjuangan orang-orang di dalam Alkitab melawan dirinya sendiri, yang saya katakan tidak mudah. Tetapi mereka bisa menang atas dirinya sendiri itu, sehingga kemudian pemakaian Tuhan yang luar biasa semakin terjadi dalam hidup mereka. Abraham. Saya yakin saudara tahu siapa itu Abraham. Abraham harus melawan rasa tidak percayanya ketika Allah menjanjikan dia untuk memiliki anak. Pada waktu itu dia sudah tua. Mari kita akan baca kisahnya. Kejadian 17 ayat 16 sampai 19. Kita lihat tentang perjuangan Abraham melawan dirinya sendiri. Tidak mudah. Dia pun sempat bertanya-tanya. Kemudian tapi akhirnya dia menang. Dia tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan dia anak, dan hal itu terjadi bagi dia. Mari kita lihat Kejadian 17 ayat 16 sampai 19. Perhatikan, pada waktu ini Abraham sudah punya anak yang bernama Ismail. Tapi dari Sarah dia belum punya anak. Dan Tuhan berjanji bahwa dia akan punya anak dari Sarah. Waktu itu posisinya Sarah pun sudah berusia lanjut. Ya, kita lihat Kejadian 17 ayat 16. Ya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. 17, perhatikan. Maka tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah. Perhatikan, Abraham sempat mendinai, sempat melakukan denial, sempat melakukan enggaklah Tuhan gitu ya. Ini ayat 18. Sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Kenapa? Karena susah dipercaya. Melawan dirinya, ya Tuhan, janji kayak begitu tuh apa? Saya ini sudah tua, istri saya sudah tua, sudah nggak mungkin. Ismail aja dah kita. Ya, ayat 19. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal turun untuk keturunannya. Ya, puji Tuhan. Jadi Abraham harus melawan dirinya sendiri, dan itu tidak mudah, saudara. Wow, sudah tidak mungkin, tapi dia harus melawan. Dan kalau sampai ini gagal, tentu dia bisa sakit hati sekali. Kenapa? Karena sudah berharap, sebetulnya dia berharap, tapi gak kejadian. Ya, coba bayangkan, dia sudah berharap, gak kejadian, gak punya anak. Sampai pada titik dia bisa sudah lepas, dia sudah bisa legowo, apa bahasa Indonesia legowo, berbesar hati, ya sudahlah, aku nggak punya anak dari Sarah, nggak apa-apa. Tuhan bilang kamu nanti punya anak dari Sarah. Waduh, itu melawan diri sendiri untuk percaya itu susah, saudara. Ya, dan kita lihat tapi Abraham menang, dan dia melihat besarnya janji Tuhan dalam hidupnya. Mudah? Tentu tidak. Saya berikan contoh lain. Yusuf. Kejadian 45 ayat 1 sampai 5. Kejadian 45 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Mari kita akan lihat bersama-sama. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf,
Masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara, tahukah saudara mengapa Yusuf sempat menangis keras-keras? Kalau saudara baca ayat sebelumnya, seolah-olah Yusuf sempat mempermainkan saudara-saudaranya. Ya, baca nanti. Itu karena sakit saudara. Dia ini dijual oleh saudara-saudaranya. Dia dibuang ke tanah asing. Bahkan mungkin dia juga sempat kecewa terhadap ayahnya, Yakub. Kenapa sempat kecewa? Mungkin dia anggap, mengapa ayah saya tidak cari saya? Kan Yusuf tidak tahu bahwa saudara-saudaranya melaporkan Yusuf ini sudah mati. Dia nggak tahu. Ya. Mungkin dia berpikir, ayahku jahat, aku diambil orang, kok ayah tidak cari aku lagi. Bisa jadi juga dia sakit hati dengan ayahnya. Ingat sekali lagi, dia tidak pernah tahu bahwa saudara-saudaranya laporkan Yusuf sudah meninggal. Itulah sebabnya ayahnya otomatis gak cari, karena laporannya sudah meninggal, buktinya sudah meninggal. Tapi Yusuf tidak tahu kisah itu. Dia bisa jadi sangat sakit hati dengan semuanya, dan dia harus melawan dirinya sendiri dalam sakit hatinya. Dan luar biasa dia bisa menang. Dan dia berkata, jangan takut, jangan susah hati, Allah yang suruh. Luar biasa. Bisakah saudara melakukan ini? Susah kan? Saudara disakiti hati oleh orang, saya disakiti hati oleh orang, lalu harus berbuat baik terhadap orang yang pernah menyakiti hati kita dengan begitu keras. Padahal kita kali ini punya kuasa untuk hajar dia habis-habisan, membalas setimpal dengan perbuatan mereka. Bisa Yusuf waktu itu. Tapi justru harus belajar mengampuni, tidak sakit hati, bahkan menghibur hati mereka, bahkan menyadari bahwa ini semuanya tidak lepas dari rencana Tuhan. That's not easy. Kalau saudara mungkin punya orang tua yang pernah berlaku kasar terhadap saudara, tidak bertanggung jawab terhadap saudara, bukankah itu hal yang susah bagi saudara menerima orang tua saudara ketika mereka sudah tua, tidak bisa apa-apa? Mungkin di pikiranmu teringat pada semua omelan, kata-kata kasar mereka, perlakuan mereka yang kurang bertanggung jawab terhadap saudara, dan saudara ingin membalas dia. Tetapi saudara, Tuhan katakan harus berbuat baik. Itu enggak gampang. Sakitnya luar biasa. Ya. Dan saya tahu mungkin ada orang-orang di antara saudara yang alami seperti itu. Tetapi luar biasa sekali. Yusuf berhasil melawan dirinya sendiri, dan pemakaian Tuhan lebih lagi luar biasa dalam hidupnya. Saudara yang kasih Tuhan, yang terakhir saya juga mau berikan contoh tentang Musa. Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai 14. Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Ya, kita lihat bersama-sama. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, ngomong lagi, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Saudara, Musa harus mati-matian melawan. Dia bukan orang yang suka tampil kelihatannya. Maka dia berkata, aku ini berat lidah. Dia orang yang mungkin tipe yang suka berdiri di balik layar, tidak terlihat oleh siapapun, tapi berkontribusi. Karena ada orang seperti itu. Bayangkan orang yang sukanya berdiri di balik layar, tidak suka kontribusi, ngomong, bicara tidak lancar. Tuhan suruh pergi ke Mesir, nanti kamu di Mesir, pimpin umatku keluar dari Mesir. Waduh, itu artinya dia harus ngomong banyak di depan rakyat, menjadi penyambung lidahnya Tuhan. Waduh, itu berat saudara. Tapi kalau hari itu Musa tidak berhasil melawan dirinya sendiri, dia tetap berkata sama Tuhan, enggak, pokoknya aku enggak mau, pokoknya aku enggak mau.
mungkin mungkin bisa jadi Tuhan tetap paksa Musa, atau bisa jadi Tuhan tidak akan pakai Musa. Bisa jadi begitu juga kan. Tapi yang saya mau kita garis bawahi adalah bahwa mereka orang-orang yang berhasil melawan dirinya sendiri. Dan kita lihat betapa luar biasanya ketika seseorang berhasil melawan dirinya sendiri. Sampai di sini, saudara ingat baik-baik. Betapa luar biasanya ketika seseorang berhasil melawan dirinya sendiri. Tetapi di antara jutaan orang di dalam masa Alkitab ini, yang hidup pada masa tokoh-tokoh Alkitab, ternyata hanya sedikit orang saja yang mampu mengalahkan dirinya sendiri dan membuat nama mereka tercatat di dalam Alkitab. Artinya, mengalahkan diri sendiri itu tingkat kesulitannya sangat tinggi. Sehingga adakah orang yang mampu melakukannya? Mungkin ada. Tetapi jumlahnya sangat kecil, seberapa juta mungkin dari orang-orang yang ada waktu itu. Sangat kecil, sukar bukan main. Karena itu orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa dan menjadi legenda itu juga sedikit, karena susah sekali mengalahkan diri sendiri. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dan itulah yang juga sempat dirasakan oleh Rasul Paulus. Saya yakin Rasul Paulus ingin juga menang atas dirinya sendiri. Dia tahu betapa luar biasanya kalau orang bisa menang atas diri sendiri. Tetapi ternyata hukum Taurat tidak memberikan dia jawaban akan hal itu. Dia tahu yang boleh dan tidak boleh yang mana, tetapi dia tidak mampu menjalani. Nah, saudara kasih Tuhan, tetapi Rasul Paulus kemudian melanjutkan kesaksiannya di dalam ayat yang ke-8. Kita mulai ayat yang ke-25 saja ya. 25, 26, Roma pasal 7, 25, 26, maksud saya ini gitu. Kemudian Roma 8. Ya, ini karena lanjutan. Jadi tidak terputus, lanjutan. Roma 8 ayat pertama sampai ayat yang ke-4 saja ya. Mari kita lihat Roma 7 ayat 25 ya. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Wah, setelah dia bersaksi tentang susahnya itu, aku manusia celaka, kemudian dia melanjutkan kesaksian. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Yang tadi itu. Kemudian ayat 8. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Merdeka dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri yang dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Puji Tuhan. Haleluya. Tidak hidup menurut daging, tetapi hidup menurut roh. Itu artinya Rasul Paulus menunjukkan dulu dalam hukum Taurat. Sebagai orang Farisi, aku hanya tahu apa yang boleh tidak boleh, tetapi tidak punya kemampuan melakukannya. Aku bagaikan orang yang menderita, orang yang hopeless, tidak ada harapan. Tahu tapi tidak bisa melakukan. Mending ya Masian daripada tidak tahu dan tidak bisa. Ini sudah tahu tapi tidak bisa, akhirnya frustasi. Tetapi justru ternyata dalam Kristuslah jawabannya. Apa jawabannya? Roh Kudus. Itulah jawabannya untuk saya dan saudara bisa menang atas diri sendiri. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tadi jelas ya. Kalau kita lihat, lanjutkan saja ayat yang kelima, karena nanti saya akan untuk Roma 8 ayat yang kelima ya, tadi baru sampai ayat yang keempat, karena nanti ada hubungannya dengan penjelasan apa yang dimaksud karena Roh Kudus tadi ya. Roma 8 ayat yang kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging,
tetapi mereka yang hidup menurut roh, perhatikan, hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Perhatikan kata hidup menurut roh. Kata hidup menurut roh di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, disebutkan dengan kata peripateo. Peripateo yang muncul sebanyak 97 kali di dalam Alkitab kita. Perjanjian baru, ya maksud perjanjian baru, bahasa Yunani, peripateo. Dan arti kata peripateo itu sebetulnya adalah berjalan. Oke, berjalan. Jadi bukan hidup sebetulnya, tapi berjalan menurut roh. Kalau saudara baca penggunaan kata peripateo, dia lebih condong kepada berjalan. Ya, jadi berjalan menurut roh. Artinya saudara yang dikasih Tuhan adalah kondisi di mana perjalanan hidup kita itu tidak lagi dalam kendali kita, tetapi di dalam kendali Roh Kudus. Saya ulangi, berjalan menurut roh, menurut saya teliti adalah kondisi di mana perjalanan hidup kita ketika kita menjalani hidup kita itu tidak lagi dikuasai oleh kita, tetapi dikuasai oleh pribadi yang lain, yaitu Roh Kudus. Bagaikan dia mengambil alih sepenuhnya dalam helm nakoda kehidupan kita. Bagaikan seolah-olah kita yang tadinya pegang kendali, kita mau coba lepaskan kendalinya, dan dia yang pegang kendali sepenuhnya. Kalau tadinya mungkin kita pegang kendali, sekarang dia yang pegang sepenuhnya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kapan kondisi ini terjadi? Yaitu dia yang pegang kendali sepenuhnya. Itu adalah kondisi yang dinamakan dalam Alkitab penuh dengan roh. Perhatikan ya, penuh dengan roh. Bukan ada Roh Kudus, tetapi penuh dengan Roh Kudus. Pada saat itulah kendali sepenuhnya di tangan Roh Kudus, itulah yang seringkali dinamakan penuh dengan roh. Kondisi penuh dengan roh. Ya, coba kita lihat Efesus pasal 5 ayat 18. Mari kita akan lihat keseluruhan ayat itu supaya kita tahu perbandingannya. Jadi kita nggak akan ambil hanya sepotong pada bagian yang terakhir, tetapi kita lihat mulai bagian yang pertama dari Efesus pasal 5 ayat 18. Perhatikan ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Pada bagian yang pertama, Alkitab berkata janganlah kamu mabuk oleh anggur. Saudara mungkin pernah mabuk ya? Ada orang yang pernah mabuk mungkin? Saudara bisa, atau bukan, saudara bisa bertanya kepada rekan saudara yang pernah mabuk, bagaimana orang mabuk itu. Saya sendiri belum pernah mabuk, tapi saya bertanya mencari info tentang orang mabuk itu bagaimana. Orang mabuk itu seringkali tidak punya kendali pada dirinya sendiri, atas dirinya sendiri. Jalannya sudah mulai miring-miring, padahal dia pengen jalan lurus ya. Dia nggak punya kendali, ngomongnya meracau kemana-mana, padahal dia nggak. Tadinya itu rahasia yang dia simpan rapat-rapat, ketika mabuk dia bisa ceritakan semuanya. Di luar kendalinya, ya, dan melakukan hal-hal lain. Itulah orang mabuk. Dirinya tidak punya kendali lagi. Ya, seolah-olah dia tidak punya kendali lagi atas dirinya. Itu orang mabuk, ya. Jadi janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Perhatikan. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Artinya kata mabuk oleh anggur yang menimbulkan kehilangan kendali atas diri sendiri diperbandingkan dengan penuh dengan roh. Mengapa? Ya karena efeknya sama. Maksudnya efeknya sama itu kalau anggur tetapi hawa nafsu, kalau penuh dengan roh, hidup saudara itu sepenuhnya kondisi di mana dikendalikan oleh roh, sehingga bukan menimbulkan hawa nafsu tetapi buah-buah Roh Kudus. Sampai di sini paham ya? Nah, saudara, saya pernah terangkan di jemaat secara pribadi bahwa bicara Roh Kudus itu bukan bicara ada atau tidak ada. Jadi jangan bayangkan Roh Kudus itu keluar masuk lagi ya. Saudara rajin doa, Roh Kudusnya masuk, saudara berbuat dosa, Roh Kudusnya keluar. Nah. Roh Kudus itu bukan kondisi keluar masuk, maksudnya ada dan tidak ada. Ada dan tidak ada, bukan. Roh Kudus itu ada dalam diri saudara ketika saudara betul-betul percaya Yesus ada.
Ya, saya berikan ilustrasi seperti air di dalam gelas. Atau minyak aja ya. Ini saya kebetulan di dekat saya ada minyak. Saya copot dulu biar nggak tahu saudara apa ini minyak apa ya. Biar dikira apa iklan. Wah, atasnya kelihatan tetap ya. Ya, ada minyak di dalam botol ini. Ada nggak? Ada. Tetapi penuh tidak? Tidak. Ada. Nah, kata ada itu berbeda dengan kata penuh atau tidak. Tetapi botol minyak dalam botol ini ada. Roh Kudus dalam diri seorang percaya ada nggak? Ada. Penuh tidak? Nah, itu masalahnya. Nah, itu ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, penuh tidak penuh itu perkara berbeda. Nah, kondisi di mana seseorang penuh dengan roh, pada saat itulah kondisi di mana hidup seseorang dikendalikan oleh Roh Kudus dan dia pasti menang atas dirinya sendiri. Karena kendali sudah bukan di diri sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang, seberapa penuhkah saudara dengan Roh Kudus? Kan begitu. Seberapa penuhkah saya dengan Roh Kudus? Karena sekali lagi penuh dan tidak penuh itu yang membedakan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam Alkitab kita, ya, saya sempat bertanya-tanya di dalam Alkitab kita, apa itu kata penuh dengan roh? Dan kemudian saya mendapatkan dari berbagai penelitian itu, yaitu tadi kondisi di mana dia itu sudah betul-betul kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Maksudnya dirinya sendiri semakin hilang, rohnya yang Roh Kudus yang tampil. Masih hidup, tetapi keinginan dagingnya hancur, lebur. Nah, itu kira-kira lah ya, mungkin itu kata-kata yang lebih cocok ya untuk saudara pahami. Nah, maka itu kita perlu sesering mungkin hidup penuh dengan Roh Kudus. Bukan hanya bicara ada Roh Kudus atau tidak, tetapi penuh sampai penuh dengan Roh Kudus. Kalau ada penuh berarti bisa juga berkurang penuhnya. Ya, kira-kira begitu. Karena mungkin kita menjalani hidup ini sehingga Roh Kudus seolah-olah tanda kutip ya. Ini kata penuh ini juga perlu dikaji lagi seperti apa. Tetapi untuk sementara ini, untuk membuat saudara mudah, bayangkan dulu seperti itu ya. Karena kita bukan sedang dalam kelas teologi ya, tetapi khotbah saja untuk supaya saudara menangkap sajalah lebih dulu ya. Tapi bisa juga kepenuhan itu berkurang. Seperti orang kalau mabuk anggur. Pada waktu dia mabuk, dia kehilangan kendali kan dirinya sendiri. Nah, beberapa jam kemudian mabuknya hilang, dia kembali memiliki kendali atas dirinya sendiri. Mulai memiliki kendali atas dirinya sendiri, walaupun mungkin belum sepenuhnya, masih terhuyung-huyung mungkin gitu ya. Masih kehilangan kendali sedikit-sedikit, tapi semakin lama bertambah jam, dia kembali mendapatkan kendali lagi atas dirinya sendiri. Nah, demikian juga dalam hidup kita. Kita harus penuh dengan roh setiap hari. Setiap hari kita harus ambil waktu. Misalnya pagi hari, datang pada Tuhan, berdoa. Bagaimana Pak supaya penuh dengan roh? Gampang, doa. Lukas pasal 11 kalau nggak salah berkata, mintalah, maka kamu akan mendapat. Apa yang harus diminta? Saya sudah terangkan, Roh Kudus. Minta Roh Kudus memenuhi saudara. Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus. Penuhi aku dengan Roh Kudus. Sampai kapan? Sampai benar-benar saya bisa merasakan daging itu kepres. Keinginan roh yang meluap-luap. Semakin meluap, di mana semakin keinginan jahat kita hilang dan buah roh itu semakin muncul. Di saat itulah kita bisa baru menyadari, oh ya ini saya sudah penuh Roh Kudus. Nah, baru setelah saudara yakin roh itu memenuhi saudara, lewat doa, baca firman, mungkin bernyanyi buat Tuhan, terus datang sama Tuhan, minta Roh Kudus memenuhi saudara, baru saudara jalani hari kehidupan saudara. Pasti saudara akan mendapati hari saudara, hidup saudara mengalami kemenangan demi kemenangan atas diri saudara sendiri. Ya. Jadi bukan bicara tentang lamanya waktu, tetapi sampai saudara pada titik
Dimana ketika saudara berkata amin dan hendak menyelesaikan doa itu pada saat titik dimana betul-betul seolah-olah hati, kehidupan, perasaan, pikiran saudara sudah dipenuhi dengan pikiran perasaan ilahi. Tidak ada lagi rasa takut, yang ada adalah sukacita yang meluap-luap, damai sejahtera yang meluap-luap, kasih yang meluap-luap, kesabaran yang meluap-luap. Terus. Baru setelah itu amin, jalani hidup. Bukan soal seberapa banyak air mata yang turun, bukan seberapa banyak teriakan yang saudara teriakan kepada Tuhan, bukan. Tetapi adalah seberapa buah roh itu muncul di dalam dirimu. Engkau yang mungkin tadinya ketika berdoa masalah banyak, tiba-tiba sudah bisa gak kepikiran masalah sama sekali. Damai sejahtera itu yang tidak terkatakan muncul. Engkau yang tadinya bersedih bisa-bisa timbul ada kesedihan, malah sukacita yang meluap-luap. Yang tadinya ingin marah, sepanjang hari kemarin marah mungkin, tiba-tiba udah gak ada marah, malah sabar dan berbelas kasihan. Pada saat itu sudah muncul begitu rupa, saudara sudah kalah, diri saudara sudah mulai, kendali sudah di tangan Roh Kudus, baru berjalan-jalan hidup. Kau akan melihat bahwa kau menang atas diri saudara sendiri, dan kau akan menjadi Abraham yang baru, Yusuf yang baru, Musa yang baru, yang dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Semoga kita semuanya menang atas diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau akan tolong kami agar kami mampu selalu menang atas diri kami sendiri. Kami tidak lagi kalah akan diri kami sendiri, tapi kami menang atas diri kami sendiri. Dan kami dipakai untuk alat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus memenuhi kami Tuhan. Terus memenuhi kami. Biar tidak ada hari-hari yang terlewat tanpa kami meminta Roh-Mu memenuhi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.